Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Coba lihat kanan kirinya, kasih senyuman yang terbaik. Oke. Karena kita baru masuk ke tahun 2025, biarlah kita akan menjalani tahun ini dengan kasih dan cinta yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mengangkat beberapa pujian di mana kita bisa melihat kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas setiap kasih dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Biarlah kami selalu dekat padamu. Biar kami selalu melihat kasih-Mu di dalam hidup kami, Yesus.
sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan kami memancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal setiap hati kami, Yesus. Oh, haleluya. Di semua yang terdekat sekalipun, dan ku tahu yang Kau menjaga hatiku supaya kehidupan kami memancar senantiasa supaya kehidupan memancar senantiasa supaya kehidupan kami memancar senantiasa. Oh, haleluya. Mari kita angkat penyembahan kita. Hanya Engkau yang tahu kami, hanya Engkau yang tahu hati kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, kami meninggikan Engkau, Tuhan, menyembah nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Oh, terima kasih atas kasih-Mu, Tuhan, atas kebaikan-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Terpujilah Engkau, Tuhan, ditinggikanlah nama-Mu. Kami menyembah-Mu, Tuhan, meninggikan Engkau, Yesus, Engkau Allah yang besar. Terpujilah Engkau, Tuhan, ditinggikanlah nama-Mu. Ajaib perbuatan-Mu, ajaib perbuatan-Mu. Kasih-Mu nyata, kasih-Mu nyata, kasih-Mu nyata bagi setiap kami, Tuhan. Haleluya. Cinta-Mu, Tuhan, cinta-Mu, Tuhan, melebihi dari segalanya. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan, atas setiap kasih, setiap cinta yang sudah Kau berikan bagi setiap kami di dalam setiap hidup kami, Tuhan. Biarlah kami akan selalu ingat Engkau
Engkau yang telah membebaskan kami, Engkau yang telah menebus kami Tuhan, melalui kasih-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sama-sama katakan, amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian, ingat kasih-Nya. Karena begitu besar kasih-Nya, Dia sudah mengorbankan anaknya yang tunggal bagi setiap kita. Amin. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukamu, ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus bagiku. Karena begitu besar kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami, hal-hal yang luar biasa terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Saat aku
Kita siap lebih lagi memuji Tuhan hari ini, amin. Karena kasih Tuhan tak berkesudahan bagi setiap kita. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Dan rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Berikan tepuk tangan di atas kepala. Biarlah kasih-Mu tidak berkesudahan bagi setiap kami, Yesus. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kasih dan cinta-Mu yang selalu baru dan tak berkesudahan dalam hidup kami. Hal-hal luar biasa telah terjadi dalam hidup kami Tuhan. Baik itu yang kami nilai itu sesuatu yang baik, luar biasa, ataupun buruk. Tapi kami percaya itu karena cinta-Mu bagi setiap kami, Yesus. Yesus. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa
dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih-Mu, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih-Mu Tuhan, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kita angkat pujian ini dari bawah lagi. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih-Mu, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih-Mu, kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih-Mu, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Kasih-Mu mengalir bagi kami, mengalir memenuhi hidupku. Shalom, selamat pagi semuanya. Kedengaran ya? Oke, puji Tuhan pagi hari ini saya dipercayakan untuk khotbah dengan tema pengumuman. Ya, oke. Pengumuman yang pertama, hari Jumat ini kita ada persekutuan. Ini bulan Imlek, jadi ada promo spesial. Untuk yang 3 kali datang berturut-turut, dapat payung cantik. Katanya, kata siapa nggak tahu. Ya, nah di sini kita santai aja, kita mau ngobrolin apa aja boleh, mau ngeteh boleh, mau ngopi boleh, mau makan juga boleh. Belum pernah kan makan bolu bikinan Ibu Ria? Nah, Jumat ini persekutuan.
Saya nggak bilang Jumat ini ada bolu ya. Nanti pada protes lagi, katanya bolu. Gua ngopi doang, kembung katanya. Ya, oke. Kalau nggak bisa datang jam 7, boleh nggak datang jam setengah 8? Karena kerja, boleh datang aja silakan. Oh macet nih, udah jam 8, datang nggak ya persekutuan? Datang aja, nggak apa-apa ya. Kita nggak ada disiplin-disiplin lagi ya, santai kita. Oke, berikutnya. Ya, minggu depan kita ibadah hanya 1 kali jam 9, umum, teens sama kids digabung ya. Kenapa digabung? Karena pada pergi jalan-jalan, termasuk saya. Kemana? Rahasia. Saya nggak bilang saya ke Bandung ya, tapi bisa aja ke Bandung. Oke, terima kasih pengumuman hari ini. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu shalom. Mimbar. Enggak ada mimbar nanti gua jatuh. Dia ingat ke Bandung soalnya. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti pernah mendengar satu statement yang berbunyi mensana in corpore sano. Artinya apa? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya, jiwa yang kuat. Karena kalau tubuh sakit-sakitan, jiwa kita pasti ikut meleng-meleng. Benar nggak? Ya, pasti ikut meleng-meleng. Oleh sebab itu, saudara harus menjaga, merawat kesehatan tubuh saudara. Ya. Lalu ini saya ada bikin satu gambar ya. Ini adalah manusia yang terdiri dari roh, jiwa dan tubuh. Ya. Dari 3 ini mana yang paling penting? Dino, hopeng gua nih. Hah? Apa yang di depannya? Roh, oke, sip. Bininya? Hopeng gua ini. Hah? Apa katanya? Jiwa. Wah. Beckham? Roh. Pak Samuel? Roh. Kenapa roh yang penting? Kenapa roh yang penting? Beckham? Lu jawab roh ya tadi ya? Kenapa roh yang penting? Sumber dari segalanya. Aqua, mata air. Dino, kenapa roh yang penting? Sama, lu kira sepatu kiri kanan sama. Kenapa roh yang penting? Ya. Kita baca dulu ayatnya. Di dalam Kejadian 27. Bukan. Ntar dulu, sorry. Udah keburu ngomong, udahlah baca aja dah. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Yang sudah ketemu katakan 2, 3. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam daging hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup.
waktu Tuhan masih membentuk dari tanah liat, tanpa roh, maka tanah liat itu masih belum hidup. Amin. Tapi waktu Tuhan menghembuskan nafasnya, baru Adam itu hidup. Ya. Saudara pernah mendengar ini enggak yang namanya sakratul maut? Yang sudah pernah mendengar angkat tangan? Sedikit ya. Sakratul maut itu adalah proses di mana roh akan meninggalkan jasadnya. Saya pun baru tahu waktu mertua perempuan saya meninggal. Ya. Karena yang menanganinya dokter itu masih saudara juga, jadi informasinya jelas dan banyak dikasih gitu ya. Dan saudara yang dokter itu dia bilang ini lagi proses sakratul maut. Jadi orang itu bisa tidak sadarkan diri, nanti bisa sadar lagi. Nah ini rohnya lagi mau lepas. Ya. Entah dia pulang ke rumah Bapa di surga, entah dia pulang ke rumah Bapa di alam raya, kita nggak tahu. Ya. Nggak tahu kemana pulangnya. Nanti yang tahu pada saat kita semua meninggal. Nah kita tahu tuh. Ke rumah Bapa di surga apa ke rumah Bapa yang di mana tuh. Ya. Jadi roh inilah yang penting. Dibandingkan tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Kita kembali ke gambar yang tadi. LCD, ini dia. Ya. Itu saya di tengah itu tulis roh hati. Kalau kita mendengar ayat yang berbunyi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Hati ini bukan hati yang ada di dalam tubuh kita, bukan. Tapi ini adalah roh. Amin. Ini adalah roh. Perkara roh, perkara yang gak kelihatan, kita semua gak tahu dan gak berasa. Saya sendiri pun jika tidak Tuhan menyatakan dirinya, saya pun juga gak tahu. Saya pun juga gak tahu. Waktu teman saya anaknya sakit, mamanya nangis-nangis ya. Gini gitu. Nah jiwa orang tua sama jiwa yang masih anak-anak itu berbeda. Anaknya masih bisa selfie, ya masih bisa hahaha. Tapi orang tuanya udah kalut, ya karena anaknya tiba-tiba sakit. Itu yang namanya sekonyong-konyong. Nggak ada hujan, nggak ada angin, jebret. Vonis dari dokter. Nah karena jiwa orang tuanya sudah banyak makan buah pengetahuan. Kita semakin banyak tahu, kita akan semakin takut dan semakin cemas. Nah roh ini adalah yang menggerakkan jiwa dan tubuh. Ya. Jiwa sama-sama gak kelihatan, roh gak kelihatan. Tapi roh ini yang menggerakkan semua, baik tubuh, baik jiwa. Kalau roh saudara benar, roh saudara pas dengan Yesus, saudara juga pasti bingung yang dinamakan pas dengan Yesus itu gimana sih? Gue juga bingung. Ya. Tapi kalau roh Yesus ini bermanifestasi dengan baik di hati kita, maka jiwa kita
tubuh kita akan terpelihara baik juga. Tapi justru roh ini kita yang gak sadar, kita gak tahu, dan kita gak merasakan. Ya. Roh ini yang paling penting dari ketiga itu, dari keduanya itu. Karena pribadi Yesuslah yang ada di situ. Orang sehebat gimana pun, sekaya apapun, jika tidak ada Yesus, maka tidak akan pernah ada kepuasan. Pasti. Karena hanya Yesuslah yang bisa memuaskan segalanya. Nah, kalau ada Yesus, sebenarnya roh itu waktu Tuhan hembuskan, ya, maka nafas Allah itu ada. Amin. Saudara kalau bernafas pakai hidung, benar gak? Kecuali saudara kalau lagi flu berat, pasti mangap-mangap. Karena ininya mampet. Saudara harus ingat waktu bernafas itu ada nafas Allah. Jadi seharusnya roh kita itu harus suka dengan Tuhan. Benar gak? Harus. Saudara dan saya harus suka dengan Tuhan. Kalau nggak suka sama Tuhan, saudara harus tanda tanya. Harus tanda tanya. Karena prinsip dasarnya seperti itu. Roh Tuhanlah yang membuat kita suka sama Tuhan. Jadi kalau saudara enggak suka, saudara harus tanda tanya. Saudara kalau diajak persekutuan enggak suka, saudara harus tanda tanya. Diajak pelayanan susah. Susah. Saudara harus tanda tanya. Ada siapa di dalam diri orang itu? Di dalam diri saudara, di dalam diri saya, saudara harus bertanya-tanya. Ada siapa? Makanya khotbah hari ini saya kasih judul Manusia Makhluk Berpenghuni. Ya. Hal ini saya ketitipan sama Tuhan perkara ini ya. Dari mana saya tahu ketitipan? Waktu pertama kali saya dibaptis tahun 2000. Kalau nggak percaya, tanya sekretariat. Ya. Kalau nggak 2000, 2001, kalau nggak 2001, 2002 atau 1919. Nah, sebelum itu saya diajak ke gereja, saya nggak mau. Ya, saya nggak mau. Pak Abed datang ke rumah, saya pasti pergi. Ya, nggak mau. Orang tuh diajak ke Tuhan tuh nggak mau. Tapi satu hari saya pikir, udahlah, gua ke gereja aja dah. Dulu tiap diajak ke diskotik gak pernah nolak, masa diajak ke gereja nolak. Akhirnya gua pergi ke gereja, gerejanya masih di blok B berapa Pak? B sekian. Ya. Di dalam otak saya, ngapain saya ke gereja kalau hidup saya belum benar? Masuk akal toh? Masuk.
Jadi mendingan tunggu gua agak bener dulu dikit, gua baru ke gereja. Tapi hari itu Pak Abed khotbah, kalau saudara tunggu hidupnya baik baru datang ke gereja, ayam sampai tumbuh gigi juga nggak akan pernah melangkah ke gereja. Pakai ayam sampai tumbuh gigi nggak Pak? Kayaknya gua tambahin ya. Waktu pendeta ngomong begitu, langsung sering. Saudara yang pernah mengalami Tuhan singkapkan, pasti saudara mengalami perasaan yang sama. Nah, saya waktu sering begitu, langsung saya berubah 180 derajat. Saya tinggalkan semua, langsung saya gereja terus, pelayanan terus, baptis terus. Ya. Suruh apa juga ayo, nggak pernah loyo. Demam juga datang ke gereja, rumah jauh juga datang ke gereja. Semangat. Yang kedua, saudara pasti pernah mendengar Pak Abed khotbah. Kalau saudara beli motor, saudara nggak mikirin helmnya kan, bukan tertarik sama helmnya kan, helm kan bonus. Pasti tertarik sama motornya, sama Yesusnya ini. Waktu hati lagi susah hati, sambil nyuci baju, tiba-tiba khotbah itu, cering, perasaan yang sama. Lalu saya turun bilang ke bini gua, yang Yesus saya bilang. Dia lagi nyuci juga dia. Ternyata kita lagi sama-sama nyuci. Satu cuci baju, satu cuci piring. Ya. Si Luki nyuci apa dulu ya? Yang ketiga, waktu masih hati gundah gulana juga. Saya lagi bawa jalan Luki. Tuhan bilang di hati saya, yang susah tuh jiwa lu doang. Katanya. Cering, perasaan yang sama. Hati langsung lega. Nggak ingat utang, nggak ingat yang lagi utang. Langsung lega, perasaan yang sama. Nah, baru masuk ke perkara ini. Waktu saya mendengar khotbah podcast, Bapak Ibu tahu podcast ya? Podcast itu yang digoreng itu loh, goreng. Podcast itu talk show. Talk show bahasa Indonesianya apa? Talk ngomong show, ngomong-ngomong sambil show. Ya. Nah, si pendeta ini dari aliran Kristen Ortodok. Setan itu kerjanya nempel. Nempel di mana-mana termasuk nempel di kita. Wah, perasaan yang sama. Perasaan yang sama. Lalu waktu saya nyetir mobil, mau ke gereja, saya dengerin lagu judulnya God's Not Dead. Tuhan gak mati. Dia hidup di dalam. Wah, perasaan yang sama. Jadi betapa pentingnya Yesus itu. Saudara, Yesus mati itu bukan main-main. Dia beneran, dia serius. Tuhan Yesus sampai mau disalib itu dia takut. Makanya di ayatnya, roh memang penurut tapi daging lemah. Tuhan Yesus sampaikan dia juga takut. Dia takut. Tapi roh ini harus nurut. Daging itu lemah, tubuh jiwa itu lemah. Tapi roh ini harus nurut sama kehendak Bapa. Amin.
itulah Yesus dari dulu sampai sekarang selalu dihujat, dijelek-jelekin. Dijelek-jelekin. Ya, di medsos di mana dijelek-jelekin. Dari dulu sampai sekarang. Kalau bukan karena benar, setan gak akan ngegocok terus. Karena benar, maka setan menggocok terus. Makanya saudara tentang Yesus, saudara jangan pernah tinggalkan dia. Tuker duit sama 1 triliun juga tidak sebanding. Enggak sebanding. Lu punya 1 triliun gak ada Yesus, tetap kosong. Lu cuman bisa beli mobil mewah, beli rumah mewah, ke Eropa, ke luar angkasa, ke dalam laut. Cuma gitu doang, tapi hati tetap kosong. Saya punya teman. Teman saya itu bagi lingkungan saya dia paling kaya. Dia paling kaya. Dia bilang sama gua aset gua 100 miliar. Satu hari tapi dia bilang begini ke gua. Gua udah renungkan 2 hari. Gua kirain dia mau ngomong apa. Udah direnungkan 2 hari. Tapi dia tiba-tiba ngomong, ternyata gua gak sanggup tinggal di rumah. Gua gak sanggup sendirian, jadi dia harus pergi kemana, ketemu teman, ke kantor, ke KONI. Karena dia sebagai pejabat KONI Bandung Barat ya, dia harus ketemu orang. Dia gak bisa sendirian. I'm not alone. You're not alone. Ada Yesus. Nah, seharusnya kita itu suka sama Tuhan. Tapi kalau sampai enggak suka sama Tuhan, ada sesuatu. Ada sesuatu. Kita baca beberapa ayatnya ya. Kejadian 6 ayat 2. Terjemahan TB. 2:3. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Saudara kalau baca ini pasti terjadi perdebatan. Tapi saya pada mendengar podcast salah satu aliran gereja setan perempuan yang sudah bertobat. Di dalam podcast itu dia cerita bahwa dia bisa berhubungan seks dengan setan. Ya. Kita baca ayat selanjutnya 1 Samuel 16 ayat 14. 2:3. Meninggalkan Saul dan Tuhan membiarkan roh jahat mengganggu Saul sehingga jiwanya tertekan dan ia selalu ketakutan. Jelas enggak? Roh Tuhan telah meninggalkan Saul. Lalu siapa yang masuk? Setan. Setan. Baca ayat selanjutnya, Matius 12 ayat 43. 2:3. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatinya. Roh jahat keluar dari mana? Manusia. Saudara dan saya manusia bukan? Jelas enggak?
apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat yang tandus mencari perhentian, enggak ketemu, dia bisa balik enggak? Bisa balik. Bisa balik. Makanya setiap orang harus waspadai setan yang ada di dalam diri pribadinya masing-masing. Dia bisa balik. Kalau merpati pos itu disebutnya giring kandang. You know giring kandang? Giring kandang tuh dilepas di mananya dia balik. Lepas di kota mana dia balik. Itu merpati pos. Setan dia akan cari tempat persembunyian yang sama. Sama. Kalau nggak ada dia berusaha balik. Ayat selanjutnya, Markus 5 ayat 13. 2, 3. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas. Ya. 2000. Ini orang gila. Setannya 2000 di dalam satu orang. Alam roh itu benar-benar banyak sekali. Ini di sini seliweran. Cuma kita nggak bisa lihat aja. Orang semakin jahat, setannya semakin banyak. Ya. Kalau orang itu sebagai bintang film porno, ini bisa jadi setannya 2000, 3000, 4000 atau 1000, enggak tahu. Banyak. Seorang homoseksual atau lesbian, setan yang samanya jumlahnya banyak. Ya. Kita baca lagi ayat berikutnya. 1 Petrus 1 ayat 18. 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bukan pula dengan perak atau emas. Wah, yang baca cuma 2 orang kayaknya. Sekali lagi, 2, 3. Sebab kamu tahu kita mendapat warisan ada 2. Ya. Yang pertama warisan DNA. Ya. Kepanjangannya deoxyribonucleic acid. Kayaknya agak salah gue ngomong. Cuman kayaknya begitu aja. Ya. DNA itu genetika keturunan dari orang tua. Ya. Kalau saudara orang tuanya sipit, kayak si Andri ini, sama Pak Ang, sama bininya, sama kan? Sipit-sipitnya, tembem-tembemnya gitu kan, sama kan? Nah, itu yang namanya warisan DNA. Kalau orang tuanya rambutnya tipis, kalau dia punya anak 5, yang laki-laki pasti ikut tipis. Enggak mungkin dia gondrong. Kalau dia gondrong, aduh mesti curiga nih. DNA siapa? Ini kalau saya hitam begini, punya anak, pasti kulitnya juga sawo matang. Kalau sawo bening berarti ikut bini gua. Kalau sawo busuk banyak berjemur dia sebagai nelayan. Itu namanya DNA. Ya. Suaranya bisa mirip. Bisa mirip.
Wajahnya apalagi? Wajah Kevin sama si Apat. Bagai pindang di belah kampak. Sama. Wajah saya sama bapak saya sama. Nyiplak. Adik gua, foto bayinya sama emak gua sama. Nyiplak. Itu yang namanya warisan DNA. Ya. Kalau kamu lihat si Niki jalan, lu lihat anaknya si Brian. Itu ngageboynya sama, Bray. Sama. Rambut Pak Abed kalau nggak pakai jelly, nggak pakai foam, sama si Joel sama. Mau pakai sisir kuda juga tetap nggak nurut, tetapnya begitu. Itu namanya DNA genetika orang tua yang kelihatan. Tapi ada satu warisan lagi yang enggak kelihatan. Itu yang disebut dengan sifat atau tabiat yang melekat pada orang tersebut. Orang tuanya liar, enggak pernah pulang ke rumah, pasti anaknya juga ikut liar. Orang tuanya hobi mabok-mabokan, pasti ada salah satu anaknya suka mabok-mabokan. Orang tuanya kawin cerai, selingkuh, bisa menurun ke anaknya. Dan warisan itu nggak bisa kita tolak. Dia masuk sendiri. Makanya kenapa Yesus harus mati. Supaya dia ada di dalam diri kita. Setan dia akan lepas. Enggak langsung clean begitu, enggak, dia pelan-pelan. Pelan-pelan. Kita anugerah besar bisa sampai ke dalam perkara ini. Anugerah besar. Tuhan titipkan kepada Pak Abed. Pak Abed sampaikan kepada kita-kita. Bagian kita cuma satu, cukup percaya. Cukup percaya. Kalau nggak ada Yesus, siapa yang mengusir? Karena Alkitab katakan, ilalang jangan dicabut. Benar nggak? Ilalang jangan dicabut. Nggak bisa dicabut. Kita nggak usah tangking-tangking, nggak bisa dicabut. Nggak bisa dicabut. Makanya yang namanya Yesus, saudara harus benar percaya. Percaya dalam hati, bukan percaya di sini. Kalau percaya di sini nggak bisa, harus di sini. Ya, waktu teman saya anaknya sakit, saya bilang kamu jangan minta sembuh. Kamu cari Yesus. Gimana kok cari Yesus? Gimana caranya? Hah? Cari Yesus di mana? Saudara harus tahu nafas Allah itu. Ini makanan roh itu cuma satu, Yesus itu. Bukan yang lain, makanan roh cuma satu, Yesus. Mungkin jiwa saudara juga sama, saya juga dulu mungkin sama, saya juga enggak tahu gimana cari Yesus. Harus dia pribadi sendiri menyatakan. Jadi sebelum Tuhan nyatakan, saudara ikut aja udah, ikut aja.
Di dalam 1 Petrus 1 tadi dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Benar? Sekarang mungkin enggak perkara DNA, perkara genetika butuh darah Yesus yang mati? Yesus butuh mati itu karena setan ini yang di sini biar keluar. Biar keluar. Kalau enggak bisa keluar. Masa gara-gara rambut botak Yesus harus mati? Gara-gara si Brian jalannya kayak si Niki begitu Yesus harus mati? Enggak. Tapi masalah penyakit turunan, saudara cukup tahu kalau orang tua ada turunan itu, ya saudara jaga. Jangan main embat terus. Saudara banyak makan gini gitu. Itu ada spiritnya. Kalau saudara nggak bisa nahan nafsu, kalau Yesus ada di dalam, dia itu tertib. Yesus kan tertib, dia nggak mungkin Yesus makan serakah begitu. Jadi tetap harus. Pisau, dia ini benda netral. Kalau sama ibu rumah tangga, sama cep, motong bawang, motong apa, ya. Gunting, kalau sama tukang jahit, dia buat ngegunting kain, bikin pola, ya. Tapi barang yang sama bisa juga digunakan untuk membunuh orang. Benar nggak? Tubuh yang sama bisa untuk melakukan kehendak Tuhan, bisa juga untuk hal-hal yang jahat. Jadi siapa yang ada di dalam diri kita, itulah manifestasinya. Kalau saudara bilang ada Yesus, saudara rajin ibadah, saudara rajin baca firman, tapi kalau saudara tetap marah-marah terus, saudara tetap pelit, saudara tetap minum, saudara tetap main perempuan, saudara tetap ngomel terus, saudara ngedumel terus. Saudara harus tahu siapa yang ada di dalam diri saudara. Saudara sebagai orang tua, saudara nggak bisa hidup egois. Nggak bisa. Tahu ini apa artinya? Nurun. Nurun. Saudara nggak bisa hidup egois. Saudara nggak bisa hidup egois. Makanya kenapa saudara susah diajak untuk dekat sama Tuhan. Suruh duduk di depan aja, saudara enggan. Saudara maunya di belakang terus. Masuk belok kanan, masuk belok kanan, masuk belok kanan. Bapaknya begitu, anaknya di teens, masuk duduk belakang, masuk duduk belakang. Gila. Aneh kan? Aneh. Ini sebagai orang tua saudara gak bisa hidup egois. Kalau saudara enggan sama Tuhan, penghuninya saudara harus tahu. Suruh baptis aja juga susah kan? Gue udah dibaptis, ngapain baptis lagi? Suruh persekutuan susah kan? Susah. Susah. Roh itu penurut. Harusnya roh itu ikut Tuhan terus. Tapi si setan itu dia pegang saudara erat-erat.
lu jangan berubah. Lu berubah. Dia bilang pasti lu nyesel. Padahal kebalik, lu berubah. Dia yang nangis. Aduh, tempat tinggal gua. Tempat tinggal dua, Bray. Aduh, udah ada Yesus. Kamu mau tahu setan? Manifestasi. Kamu tahu JNE di Blok A? Ya. Kalau nggak tahu, klik Google JNE Duta Garden. Pasti dia nongol, Sherlocknya lu ikutin. Ya, lu udah ikutin, persis di depan JNE itu ada satu engko-engko tinggal sendiri ya. Tambah kurus dari rumah bagus sampai rumahnya seperti kandang ayam. Karena dia hobi adu ayam. Hidup saudara kalau aneh saudara harus tahu. Harus tahu. Dia dulu hopeng sama si Hesky. Mantan warga gua. Hesky pedagang ikan bakar. Waduh itu ikan bakar. Nggak ada yang ngalahin. Bener. Cuman sayang sekarang udah nggak ada. Tanya adik gua tuh pengalaman dia. Enak banget. Itu hopeng sama dia. Sama-sama adu ayam tuh. Dia bilang, waduh itu suhu gua si Hesky katanya. Saya punya mama. Ya, sekarang tinggal di Bandung. Sendirian. Dia rela hidup sendiri. Gue bilang, mah udahlah pindah ke Jakarta. Mau tinggal di rumah si Abah yang boleh, mau tinggal di rumah si Yang boleh, jangan tinggal di toko saya. Kasihan, gue tidur di lantai 3. Ya, bukannya gue kagak mau. Dia juga pasti kagak mau. Kucing dari 7 sekarang 20 jicam. 1 bulan anak-anaknya kasih duit ke dia 9 juta. Cuman buat kucing doang. Dia yang makan cuma seadanya. Kagak pernah beli baju, kagak pernah beli kolor 9 juta buat kucing doang. Gue bilang harus dikerasin. Jangan kata engkau gua. Nanti kalau kucingnya gini-gini dia bisa sedih, bisa apa. Gimana coba? Ini kucing. Gua sendiri dapat warisan. Gua sama binatang, anugerah besar saya bisa lepas dari si Lucky. Kalau enggak mah, mau ke hotel, cari hotel yang bisa bawa anjing. Mau kemana mesti dibawa terus. Ya, jadi sampai mana? Sampai emak gua. Udah lami saya bilang. Jangan terikat sama kucing, mami harus terikat sama Yesus. Mami gue berdoa sama Yesus. Itu perkara roh semua, perkara roh. Itu kucongnya ada ipar gua tuh. Perokok berat, heavyweight champion kalau kata tinju mah. Paru-parunya sampai dibelah. Dibuka. Ada asbak tulisan Marlboro. Udah begitu, dia masih nemuin rokok dewa lagi. Di rumah sakit tiap hari begini aja tuh. Diomelin dokter juga, enggak ini justru gua panjang umur gara-gara rokok dewa ini. Perkara roh bray. Kalau saudara aneh-aneh, saudara harus tahu siapa yang tinggal di dalam diri saudara. Saudara tuh mau dibawa terus ke Tuhan. Tapi saudara enggan kan? Saudara pikir jadi Kristen cukup, ke gereja cukup. Tuhan datang tidak membawa agama.
Adik, dia membawa kerajaan Allah. Pribadinya itulah kerajaan Allah. Supaya masuk. Makanya kepada sahabat-sahabatku, para pelayan Tuhan. Apalagi yang ada istilah pelayan di belakang mimbar. Ya. Belakang terus gelap terus. Habis pelayanan di situ gelap. Main handphone. Hati-hati. The everything has spirit. Ada spiritnya semua. Ada spiritnya. Bukan gak ada spirit, ada. Ini sahabat gua James nih. Tuhan sayang sama dia. Bisa balik lagi sini. Ini salah satu saksi kunci sejarah GBI Duta Garden ini. Dari mana masuknya itu? Kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Terjemahan bahasa Inggris. 2, 3. Baca 2, 3. Kamu orang Indonesia ya? Susah baca bahasa Inggris ya? Sama gue juga susah. Kita suruh Jessica. Jessica, baca. Nah susah kan disuruh bacakan. Hati-hati lu, ada siapa dalam diri lu. Nggak apa-apa salah-salah juga ya. 2, 3. Be not deceived, evil companionship corrupt good moral. Evil companionship, companionship itu adalah persahabatan. Persahabatan. Jadi saudara harus tahu dengan siapa bergaul. Udah gak bisa sembarangan lagi. Gak bisa. Saudara harus enjoy dengan pasangannya. Berdua terus. Jadi lu tiap hari berdua terus sama bini lu. Ngopi berdua terus. Iya gue bilang ampun dah kata temen gue. Nah. Saya ini warisan dari papa saya itu benar-benar ngewaris sama saya. Ingat ya, gua nggak minta. Ya, gua nggak minta. Dia datang sendiri. Papa saya nggak pernah pulang ke rumah. Dia keleweran kemana-mana nggak tahu dah. Saya sendiri juga nggak pernah pulang ke rumah. Tidur nggak pernah di rumah, tapi tetap di ranjang. Nah, cuma bukan ranjang di rumah, ranjang orang lain. Satu lagi yang nempel abis tabiatnya itu ya. Saya punya papa itu sama engkong itu ciong. Engkong saya punya kebiasaan kalau habis sikat gigi, cuy, cuy. Kalau engkong saya begitu, dia langsung tutup telinga, dia langsung lari keluar. Sama. Gua juga gak suka ngelihat orang, kuak cuy. Tapi dikasih bini, kuak cuy. Tuhan hebat. Afat di Malaysia juga kuak cuy. Waduh, untung gue udah bebas loh. Kalau enggak gue pindah kamar belai. Orang tua hobi minum, saya sendiri juga hobi minum.
Sampai hari ini saya ngelihat botol kecap tulisan Jack Daniel ada ketertarikan. Jadi saudara kita harus sadar setan. Saudara punya orang tua bentrok terus sama otoritas. Anaknya pasti nanti ada yang bentrok terus sama otoritas. Enggak minta, tapi turun. Bapaknya slow. Nanti anaknya pasti ada yang slow. Bapaknya ketakutan. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Tapi nanti anaknya pasti. Bapaknya mau ditusuk ke dalamnya gini-ginian. Nanti satu anaknya pasti ginian lagi. Mau tidak mau, saudara harus hati-hati dalam bergaul. Harus. Orang tua harus didik anak. Lihat teman-temannya siapa. Transfer spirit. Transfer spirit paling besar itu terjadi dalam perzinahan. Kita baca ayatnya. Amsal 6 ayat 32. Dua, tiga. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Kejahatan apapun di Alkitab tidak ditulis merusak diri. Hanya perzinahan yang disebut merusak diri. Kenapa merusak diri? Spirit masuk. Masuk. Karena persetubuhan. Jadi satu. Yang tidak baik itu yang gampang masuk. Hikmat sama dengan takut akan Tuhan. Akal budi sama dengan menjauhi kejahatan. Ya. Satu hari saya diingatkan sama Tuhan. Gue gini-gini udah adalah 4 kali tidur bareng sama Pak Andreas. Ranjang dipisah, Bray. Digabung juga gak apa-apa. Kita pernah di Solo 1 kali, Semarang 1 kali, di Wisma Abdi 1 kali, satu lagi saya lupa di mana. Transfer spirit. Setannya dikit, gue banyak. Gak pernah gaul. Gak punya teman, gak punya apa. Berdua terus sama bininya, sama anak-anaknya. Kalau kata orang dunia, aneh. Aneh. Kayaknya besok-besok ada yang mau tidur sekamar sama bapak. Mazmur 1 ayat 5. 2, 3. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Kenapa orang kalau dekat Pak Andreas rasanya kurang nyaman? Setan lu berontak. Setan lu berontak. Waduh, Pak Andreas mau ke rumah gua nih, lu yang salah ya, lu yang salah ya. Hah? Setannya berontak. Harus tahu, kita ada penghuninya. Saudara-saudara saya cukup butuh Yesus, nggak butuh yang lain, butuh Yesus. Butuh Yesus, nggak ada yang lain. Kita nggak butuh duit, kita nggak butuh kebahagiaan, kita nggak butuh healing, kita nggak butuh apapun. Butuh Yesus. Sebab segala sesuatu ada di situ.
Cuman dia nggak kelihatan, dia nggak berasa. Itu masalahnya. Saya pelan-pelan juga setannya keluar. Naik mobil. Kalau dulu mah naik mobil nggak pernah 120, pasti 140, 150. Mobil yang 1000 cc juga sampai mesinnya wah. Orang 1000 cc di kebunnya. Sekarang bisa santai. Setan berangasan masih ada tapi udah mulai berkurang. Saya ada setan pelit kikir, tapi sekarang udah mulai berkurang. Pelan-pelan, sudah ikut terus aja. Jangan pakai ini, kalau pakai ini, saudara pasti cukup ke gereja. Ngapain lu? Ikut aja udah. Musuh itu bukan di luar, musuh itu di dalam. Makanya di dalam Ibrani itu dikatakan janganlah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Persekutuan saling menasehati. Itu. Ibadah aja gak cukup. Gak cukup. Kita butuh good companion. Persahabatan dengan orang-orang benar. Kalau enggak, kita susah ninggalin jubah lama, setan lama tuh enggak. Berat. Lu mau tangking, mau puasa, mau baca firman enggak bisa. Enggak bisa. Harus pribadi Yesus itu yang Royal Singer maju. Amin Bapak Ibu. Saudara cuman butuh Yesus. Ya. Kita semua dibawa terus semakin dekat sama Tuhan. Kalau saudara enggan, saudara harus tahu siapa yang ada di dalam itu. Amin Bapak Ibu. Saya undang pakai berdiri, kita akan nyanyi. Sebab lagunya lagu riang gembira. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ingat siapa Bapak Ibu? Begitu besar kasih-Mu Bapa, Engkau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada.
kuasaku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Ingat Yesus.